Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin sholihatin li ridwanillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala ma nawaina wa ala ma nawasalafun as-salihun. Wa ila mu'allifu hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syaikhlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wafiqni amalan sholihan wa wafiqni amalan maqbulan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila mu'allif hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Syaikhlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Amin. Anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi yang di SN5 Nganjuk dimanapun kalian berada, marilah pengajian kita di pagi hari ini kita awali dengan halaran terus dulu sampai dengan nanti bait yang ke 9, bait yang ke 9 halaman 6. Kitabnya silahkan dipersiapkan semuanya. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahaw ulihi summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sakilati bil haqi ghairahu tadi wa
muradu fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ashrina syifa wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazlimu. Cukup. Baiklah anak-anakku, silakan diperhatikan bait atau nadom yang selanjutnya, yaitu nadom yang ke-9 dan nanti ditambah satu nadom lagi, nadom yang ke-10. Kita maknani dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatul lil ilmu kalamun istana. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qudratun mongko nuli sifat kuwasa. Fa qudratun mongko nuli sifat kuwasa iradatun lan kersa. Fa qudratun mongko nuli sifat kuwasa iradatun lan kersa. Sam'un lan midhanget basar lan ningali, samun lan midhanget basar lan ningali, hayatun lan urip, al ilmu lan mudaneni, hayatun lan urip, al ilmu lan mudaneni, kalamun lan ngendikan, kalamun lan ngendikan istamar kang tetep iyo kalam. Kula wangsuli malih diulang lagi. Fakudratun mongko nuli sifat kuwasa iradatun lan kersa samun lan midhanget basar lan ningali hayatun lan urip al ilmu lan mudaneni kalamun lan ngendika istamar kang tetep ya kalam. Setunggal malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkum likulli mungkinin kafilihi. Wa jaizun lan iku wenang, wa jaizun lan iku wenang bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah, bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah wa adlihi lan ngadili Allah, bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah wa adlihi lan sifat adili Allah, tarkun utawi tinggal maujudake, tarkun utawi ninggal maujudake likuli mungkinin, likuli mungkinin marang saben-saben perkara kang mukungan wujude, likuli mungkinin kang likuli mungkinin maring saben-saben perkara kang kungang wujude, kafilihi kaya wenange gawe mungkin, kafilihi kaya wenange gawe mungkin. Cekap pun catet, pun atas buatan ya, buatan nyata. Niki catatan itu penting sangat sebagai pengikat ilmu-ilmu yang selalu kita pelajari. Al ilmu syaidu wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu niku kadosta binatang buruan. Syaidun. Al ilmu syaidun wal kitabah tulisan niki qayyiduhu ingkang nyancang ditaleni. Dados ilmu niku lek sampun dipun pelajari, sudah kita pelajari dicantol dengan tulisan, karena akal manusia, pikiran manusia, otak manusia itu sangat terbatas dan sangat mungkin manusia itu suatu saat akan lupa. Lalu ini dicatat dan dicatat supaya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari kapanpun kita membutuhkannya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat-sifat wajib Allah yang akhir yaitu faqudratun. Allah niku duwe sifat maha kuasa, kudrah, kuwasa.
Gusti Allah niku maha kuasa, dan kekuasaannya Allah tanpa batas. Kekuasaannya Allah itu absolut, ya. Kekuasaannya Allah itu absolut. Bukti kekuasaannya Allah, semua jagat raya ini bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa membuat segala sesuatu, dan Allah berkuasa tidak membuat segala sesuatu. Allah berkuasa menjadikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutipun iradah. Allah niku moho kersa, berkehendak, berkeinginan, dan kehendaknya Allah itu adalah maha berkehendak. Allah mempunyai kehendak dan Allah berkuasa atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nopo, wontenipun alam raya niki, jagat raya sedaya makhluk, semua makhluk yang ada ini bukti kehendak dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten mungkin dunia seisinya ini ada secara tiba-tiba, tidak mungkin. Dunia seisinya ini pasti diciptakan oleh sebuah zat, oleh sebuah pencipta yang maha pencipta, yang paling absolut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia jagat raya seadanya ini adalah bukti bahwa Allah itu berkehendak, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha mewujudkan atas kehendaknya tersebut. Iradah sam'un, Allah niku maha midanget. Gusti Allah itu maha mendengar, baik yang kita ucapkan secara zahir ataupun apa yang kita ucapkan di dalam batin kita, dengan bahasa apapun, dengan ucapan yang seperti apapun, Allah pasti mendengar. Allah maha mendengar. Kadang kita berbicara sesuatu, kita sembunyi-sembunyikan, kita siri-sirikan, kita umpet-umpetkan. Meskipun demikian, Allah tetap mendengar. Allah pasti mendengar apapun yang kita ucapkan, meskipun atau sekalipun ucapan itu masih di dalam hati yang paling dalam. Itu Allah sama. Basar, Allah ningali, udaneni, Allah mau pirsa kepada seluruh makhluknya. Ya, Allah itu mau pirsa. Jangankan toh yang kelihatan di dunia ini, apapun yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang berada di dalam benda-benda padat, di dalam batu ada, bahkan begini anak-anak, di dalam tanah itu ada makhluk-makhluk yang berada di dalam tanah yang tidak pernah bisa dilihat oleh kasat mata. Allah tetap tahu, Allah itu maha mengetahui. Meskipun itu sesuatu yang berada di dalam hati kita, yang kita tidak pernah mengungkapkannya pun, Allah maha tahu. Hayat urip, Gusti Allah itu maha hidup, dan hidupnya Allah tidak ada batasnya, karena Allah itu maha hidup, sementara makhluk ini hidupnya terbatas. Hawadis, makhluk-makhluk ini akan mengalami kerusakan, sementara Allah tidak. Al-ilmu ini, Allah juga maha tahu kepada semua makhluknya. Alamun, dan Allah menghentikan secara terus-menerus atau kekal selama-lamanya. Fakudrotun iradatun sam'un basar, hayatun ilmu kalamunis, sama kudrat Allah maha kuasa, iradah Allah maha kersa atau berkehendak, sam'un Allah maha mendengar, basar Allah maha ningali, hayatun Allah maha hidup, al-ilmu Allah maha mengetahui, kalamun Allah maha berbicara. Titik. Kita lanjutkan faedah ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafilihi. Wa jaizun, lan iku wenang. Wenang itu artinya sah utawi bisa berarti berhak. Wa jaizun, lan iku wenang. Wa ijaizun, lan iku sah. Wa jaizun, lan iku berhak. Soalnya Allah bifadli kelawan kanugrahane Allah, wa adlihi lan sifat ngadili Gusti Allah,
Ada dibedakan menjadi dua, ada fadl, anugerah itu anugerah. Fadl itu anugerah, adlin ya adil. Tarkumutain ninggal maujudake, tidak mengadakan. Likuli mungkinin marang saben-saben perkara kanggo kang wujude, tidak mengadakan sesuatu yang itu mungkin. Kafilihi kaya wenane Gusti Allah anggone gawe mungkin. Wajah izun lan iku menang tawisah bifadli kelawan kanugrahane Gusti Allah, wadlihi lan adili Gusti Allah. Tartun utawi ninggal maujudake liku limungkinin maring saben-saben perkara kanggo nang wujude kafilihi kaya wenane gawe mungkin. Ini anak-anak, Allah itu mempunyai satu sifat jaiz. Jaiz itu sah utawa berhak, yaitu cuma satu. Kalau sifat wajibnya Gusti Allah ada 20, kelawanannya sebaliknya Allah mempunyai sifat mustahil jumlahnya 20, sementara Allah mempunyai sifat jaiz satu, yaitu tarkun likulli mungkinin kafilihi. Allah berhak, Allah sah-sah saja membuat sesuatu ataupun tidak membuat sesuatu. Allah sah-sah saja melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Itu haknya Allah dan jaiz bagi Allah, menang sah-sah saja. Contoh begini, ini adalah hari Jumat, kemudian cuacanya hari ini cerah, ya kan? Cuacanya hari ini cerah. Kemudian besok ini pagi cerah. Nanti sore ya, Jumat sore ya. Ini misalkan Jumat sore itu mendung terpet gitu ya. Mungkin nggak hujan. Kalau sudah mendung terpet itu mungkin nggak hujan. Mungkin. Tapi meskipun mendung terpet mungkin nggak jadi hujan. Juga mungkin. Nah, ketika harus mendung terpet kemudian terjadi hujan, itu Allah berarti fi'lu mungkin. Allah karena kehendaknya melakukan kemungkinan. Ya, hujan itu dikehendaki oleh Allah. Nah, tetapi kalau ternyata tidak hujan, itu berarti tarku mungkinin. Allah tidak melakukan atau tidak membuat hujan. Nah, Allah membuat hujan ataupun Allah tidak membuat hujan, Allah menurunkan hujan, Allah tidak menurunkan hujan, itu hak-haknya Allah. Orang udan ya sah-sah saja, hujan ya sah-sah saja. Itu karena menangi Gusti Allah. Titik. Contoh yang kedua, manusia hidup di dunia sekian puluh tahun, kemudian oleh Allah ditakdirkan meninggal dunia. Nah, kita semuanya sudah paham dan meyakini bahwa kelak akan ada alam akhirat. Di akhirat, manusia yang sudah mati tadi ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Seseorang yang mati ada dua kemungkinan, dia mungkin masuk surga, juga dia mungkin masuk neraka. Ya, saya ulangi, orang yang sudah mati ada kemungkinan masuk surga, juga ada kemungkinan masuk neraka. Nah, ini hak-haknya Allah ini. Suka-sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tadi masuk ke surga, ini adalah fadl atau rahmat, kasih sayang, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara misalkan ada orang yang tidak masuk surga, berarti inilah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah satu sifat bagi Allah yang disebut sifat jaiz, itu sifat menang, berhak, atau bisa diartikan dengan sah. Wajah izun lan menang lan sah bagi Allah, bisa saja melakukan sesuatu dan bisa saja tidak melakukan sesuatu. Ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang berkehendak dan Allah sendiri yang berkuasa. Jadi saya ulangi lagi anak-anak, sifat wajibnya Allah ada 20, kemudian lawannya sifat
wajib yaitu mustahil juga ada 20, sementara sifat jaiznya Allah yaitu 1, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarukun likulli mungkinin kafilihi, melakukan sesuatu yang mungkin wujudnya sebagaimana Allah tidak melakukan sesuatu yang mungkin wujudnya. Demikian anak-anak pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagikan kita gambarkan dengan angka. Kita itu mengenal angka sudah tidak ada batasnya, ya, mulai dari satuan, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 jadi 4, 4 kali 4 jadinya 16, 16 tambah 1 juta, 1 juta 16, 1 juta 16 kali 1 juta kali, tidak ada batasnya. Tetapi berapapun jumlah angka itu balik kepada 1, yaitu angka 1. Nah, 1 itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, sama dengan dunia ini. Dunia dengan semua isinya jagat raya ini sebegitu luasnya, ya, sebegitu indahnya, kadang juga tidak enak, kadang juga enak. Nah, semuanya ini adalah balik kepada Zat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai logika seperti angka tadi, angka yang sebegitu tidak ada batasnya itu semuanya tetap balik kepada angka yaitu 1. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bisa kuat keimanannya, semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita baik di dunia sampai kelak di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.